Pengertian akidah Islam. Secara bahasa atau etimologi, akidah berakar dari kata akoda, yakidu, akdan, dan akidatan. Akdan berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, berarti yaitu keyakinan. Al-Munawir 1984 halaman 1023. Secara istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Adapun pengertian lain tentang istilah akidah Islam, yaitu akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak ada goncangan oleh keraguan-keraguan sedikit pun. Akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam, dipegang teguh, mantap, dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Inti dari akidah adalah syahadat tauhid la ilaha illallah yang ditandai dengan perilaku: 1. Pemujaan hanya kepada Allah sebagai ekspresi cinta dan ketaatan. 2. Pengabdian hanya kepada Allah sebagai bukti cinta dan ketaatan. Dan 3. Penyerahan dan ketundukan pada sistem nilai yang berasal dari Allah sebagai bukti cinta dan ketaatan. Nah, kita akan membahas tentang dasar-dasar akidah Islam. Ayo, siapa yang tahu dasar-dasar akidah Islam itu apa saja? Yap, benar sekali. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum akidah Islam yang pertama. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar selamat dunia dan akhirat. Dan dasar akidah Islam yang kedua adalah hadis. Hadis adalah semua perbuatan, perkataan, dan takrir, sikap, diam Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan dasar hukum akidah Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun semua persoalan hidup. Dalil tentang akidah Islam. Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Adapun dalil tentang akidah Islam, yaitu salah satu surat An-Nisa ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh.
Dan dalil tentang akidah Islam yang lainnya yaitu terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan tujuan akidah Islam. Siapa yang tahu tujuan akidah Islam itu apa saja dan ada berapa? Apa? Belum tahu? Tenang, kakak akan kasih tahu. Tujuan dari akidah Islam yang pertama yaitu adalah meluruskan niat. Yang kedua yaitu menghindarkan diri dari kesesatan. Yang ketiga, berkeyakinan secara benar. Yang keempat, mempertebal iman dan ketakwaan. Yang kelima, menenangkan jiwa. Dan yang keenam adalah bahagia dunia akhirat. Nah, itu adalah keenam dari tujuan akidah Islam. Nah, ini adalah kesimpulan dari tujuan akidah Islam. Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya, setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan Islam tersebut dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kini kita sudah memasuki tentang pembahasan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman secara bahasa adalah percaya, sedangkan secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan. Islam secara bahasa adalah taat, sedangkan secara istilah adalah agama yang mengajarkan manusia agar berserah diri dan taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah pengertian tentang ihsan. Ihsan secara bahasa adalah berarti berbuat baik, sedangkan secara istilah yaitu berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan serta ketakwaan. Rukun iman adalah inti dari akidah Islam, dan rukun iman sendiri ada 6 perkara. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini bisa kita
lakukan dengan berbagai hal. Yang salah satunya yaitu yakin Allah itu ada. Yang kedua, mengakui tiada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, memohon kepada Allah, baik memohon pertolongan ataupun memohon apa saja kepadanya kepada Allah. Dan yang keempat yaitu taat dan patuh hanya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya berupa sholat dan larangannya berupa maksiat. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat Allah. Terdapat ribuan malaikat Allah, namun hanya 10 malaikat yang harus wajib diketahui bagi umat muslim. Yang pertama adalah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu adalah 10 malaikat Allah yang wajib diketahui bagi seluruh umat muslim. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan 4 kitab kepada rasul-rasulnya. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah keempat kitab yang harus kita imani. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang berapa jumlah para nabi dan Rasul itu, Rasul menjawab, ada 120.000, dari mereka itu terdapat 313 Rasul. Dari jumlah itu yang tersebut namanya dalam Al-Quran terdapat 25 orang, yaitu Adam, Nuh, Idris, Saleh, Ibrahim, Hud, Lut, Yunus, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa, dan Muhammad SAW. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, meyakini bahwa akhirat itu ada dan kiamat itu benar adanya. Dan rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang iman, sekarang kita akan membahas rukun Islam. Rukun Islam adalah pelaksanaan dari iman itu sendiri. Rukun Islam ada 5 perkara. Rukun Islam yang pertama adalah membaca syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Pengertian dari ihsan. Ihsan adalah pernyataan dalam bentuk tindakan nyata, ukuran tebal tipisnya keimanan seseorang. Jadi, keimanan seseorang ditinjau seberapa jauh mana seorang tersebut melaksanakan ihsannya. Ihsan juga disebut sebagai pelaksana dari rukun Islam. Nah, tadi kalau rukun Islam adalah pelaksana dari rukun iman, sedangkan ihsan adalah pelaksana dari rukun Islam itu sendiri. Jadi, kesimpulan antara hubungan iman, Islam, dan ihsan adalah iman sebagai landasan keyakinannya, sedangkan Islam dan ihsan berupa perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Pengakuan iman seseorang tidak ada artinya sama sekali apabila tidak dibuktikan dengan amal ibadah nyata di kehidupan kesehariannya. Dan sebaliknya, Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari tidak diterima oleh Allah apabila tidak dilandasi dengan iman yang benar. Untuk itu, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan seperti segitiga sama sisi yang tidak terbentuk apabila salah satu sisinya tidak terbentuk alias rusak. Hadis yang terkenal tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan adalah syarah hadis Jibril yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب الشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فاخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلام من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العلاة الرعاء الشاء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من الساعل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم Rawahul Muslim. Nah, setelah mengetahui pengertian dari akidah Islam, tujuan akidah Islam, serta dalil dan hadis akidah Islam, dan juga hubungan antara iman, Islam, dan ihsan itu apa? Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berperilaku berakidah Islam dengan cara melatih di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. 2. Sungguh-sungguh niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Menghindarkan diri dari kemusyrikan. 4. Berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir 5. Berbuat baik kepada makhluk Allah. Manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan adalah termasuk dari bagian makhluk Allah. Nah, itu adalah sebagian contoh yang harus kita lakukan untuk berakidah Islam.
Hore, kita sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan tema berakidah Islam. Nah, selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang kita bahas kali ini mendapatkan manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin.